Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3 ya, melanjutkan materi yang kemarin. Oke, di materi ini di tema 6 subtema 3 ini kalian akan belajar banyaknya. Nanti Pak Yoga akan bagi menjadi dua bagian ya. Ini yang untuk yang part pertamanya, nanti untuk part kedua. Di part pertama ini ya, kalian akan belajar tentang puisi lagi ya, tentang parafrase puisi ya, dan juga ada yang lain. Biar tidak lama-lama, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Coba buka halaman 111 di buku paketmu tema 6 subtema 3. Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan, terkadang kamu harus melakukan lebih keras dibandingkan orang lain. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Ya. Saya yakin Pak Yoga yakin ya, kalian sudah punya cita-cita. Ya. Dan kalian sudah punya ancang-ancang untuk cita-cita itu ya. Paling tidak ada hal yang harus kamu persiapkan. Apa yang harus dipersiapkan? Ya, belajar dengan tekun dan giat ya. Oke, Pak Yoga lanjutkan. Buka halaman 115. Di situ ada puisi Penjaga Alamku karya Dekaritas. Oke, Pak Yoga akan bacakan puisinya ya. Penjaga alamku, karya Dekaritas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Nah, setelah itu coba kita jawab pertanyaan yang ada di bukunya. Kita jawab bersama ya. Berkisah tentang apakah puisi tersebut? Ya, puisi ini berkisah tentang apa anak-anak? Tentang orang yang pantang menyerah ya, tidak kenal lelah dan tidak putus asa walau badai sekalipun menerpa ya. Jadi puisinya ini tentang orang tidak pernah menyerah ya, tidak kenal putus asa meskipun badai menerpa. Badainya apa maksudnya di sini ya? Halangan dan rintangan. Oke, kita lanjutkan. Usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menjaga alam? Wah, saya yakin kalian semuanya tahu ya. Bagaimana? Nah, menjaga, merawat, dan memelihara. Lanjut. Mengapa alam dalam puisi di atas disebut sebagai ibu? Nah, kenapa? Yuk. Ya, karena alam sudah menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan manusia. Sama seperti ibu kita, ya, orang tua kita selalu menyediakan kebutuhan kita, ya, dari makanan, ya, baju, pakaian, ya. Meskipun kita sudah habis bermain, pakaian kotor, ya, ibu kita yang cuci, besoknya bersih lagi. Kita tinggal terima jadi, ya. Nanti suatu saat kalian juga akan merasakan seperti ibu kalian ya. Jadi tunggu saja waktunya anak-anak ya. Oke anak-anak, tahukah kamu ya, deklamasi merupakan salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks puisi. Jadi membaca puisi tanpa teks puisi ya. Kemarin kalian sudah membaca puisi ya, mendeklamasikan, tapi Pak Yoga nggak tahu ya, tidak tahu kalian membaca dengan teks puisi apa tidak ya. Biasanya orang yang mendeklamasikan puisi harus menghafal terlebih dahulu. Nah, jadi harus dihafalkan. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas
dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Nah, contoh menentukan jeda. Nah, jeda ya. Jadi, tanda jedanya ini menggunakan garis miring ya. Garis miring ada yang satu, ada yang dua. Artinya apa di sini? Nah, kalau garis miringnya satu, berhenti sebentar untuk bernafas. Ya, bernafas. Ya. Biasanya pada koma atau di tengah baris. Nah, kalau garis miringnya dua, berhenti agak lama. Biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Jadi akhir baris dikasih garis miring dua karena akan pindah ke baris bawahnya. 3 ya, yang ketiga nih garisnya 3, garis miringnya 3, berhenti lama sekali. Biasanya pada titik garis ini baris bagian akhir ya, akhir puisi. Seperti Pak Yoga yang sudah buat ya, jadi seperti ini. Ya. Di akhir baris 2 karena apa? Ganti ke bawahnya. Ini ada pemenggalan di sini, ambil nafas, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Nah, seperti ini ya anak-anak. Kalian mungkin bisa membuat seperti ini juga ketika ada praktek membaca puisi, sehingga membaca puisinya nanti akan baiknya. Jangan lupa harus diperhatikan juga cara membaca puisi yang baik dan benar di pembelajaran yang kemarin ya. Tekniknya harus bagaimana. Nah, sekarang parafrase. Nah, Pak Aga akan menjelaskan parafrase. Parafrase adalah penguraian kembali suatu teks karangan dalam bentuk susunan kata yang lain dengan maksud untuk menjelaskan makna tersembunyi. Nah, cara memparafrasekan puisi ya, 1 membaca atau mendengarkan puisi dengan seksama. 2 memahami isi kandungan puisi secara utuh. 3 menjelaskan kata-kata kias atau ungkapan yang terdapat dalam puisi. 4 uraikan kembali isi puisi secara tertulis. 5 sampaikan secara lisan atau tulisan. Jadi parafrase ini kalian mengartikan puisi. Ya, puisi itu diartikan karena dalam puisi terdapat makna kiasan. Makna kias ini adalah makna yang tidak sesungguhnya ya, seperti itu. Nah, di sini Pak Yoga ada contoh puisi Cita-citaku. Nah, jadi cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, di sini Pak Yoga sudah memparafrasekan menjadi seperti ini ya. Mungkin setiap orang berbeda-beda ya cara memparafrasekannya, tetapi hanya kata-katanya yang berbeda, tetapi makna dan maksudnya sama ya. Di baris pertama ini ya, ingin menjadi dokter ya, aku ingin mempunyai cita-cita menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang sakit. Selain itu agar dapat menjadikan anak-anak sehat. Nah, ini ada anak-anak sehat ya. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggapai citaku itu ya, untuk menggapai cita-citaku. Nah, di sini ini menjelaskan ini ya, menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, jadi awalnya dari puisi diparafrasekan atau diartikan menjadi paragraf seperti ini ya, menjadi kalimat seperti ini. Nah, sangat mudah sekali, tapi kalian harus membaca dengan seksama, dengan baik. Tidak bisa kamu hanya membaca satu kali, harus berkali-kali hingga kalian tahu maknanya. Seperti itu cara memparafrasekan puisi. Semoga kalian bisa ya nanti ya. Oke, next buka halaman 119. Ada gambar apa ini anak-anak? Wah, ya ini ada gambar tumpukan apa ini?
tumpukan sampah ya. Di sini ada bapak sama anaknya ya, lagi apa ini, ngambil nyari botol ya ini. Nah, pernahkah kamu menemui anak-anak yang bekerja sambil pemulung seperti di atas? Nah, pernah pasti ya. Pernahkah kamu berpikir mengapa mereka bekerja di usia muda mereka? Apakah yang dilakukan mereka? Apakah peran mereka di masyarakat? Tahukah kamu bahwa beberapa anak pemulung tetap bersekolah? Nah, ini anaknya pemulung aja sekolah, masa kalian mau malas? Ya, malu ya. Kalian harus lebih semangat. Ya, hidupnya lebih baik, harus lebih semangat. Jangan mau kalah, harus tetap bersaing. Mereka memiliki cita-cita juga seperti kamu. Bahkan ada beberapa pemulung yang telah mencapai cita-citanya dengan gemilang. Nah, ke halaman 120 di sini ada bacaan aku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku. Selain orang tuaku, karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian, karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus bersekolah. Saat subuh, aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau kalian yang sudah punya ya, nggak mungkin melakukan kegiatan ini ya, mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Kira-kira buat apa ya nanti uangnya ya. Pekerjaanku ini disebut memulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Nah, sangat mulia sekali ya. Bersyukurlah kalian yang hidupnya sudah baik ya anak-anak ya. Terima kasih ke orang tuamu anak-anak ya. Aku memulung sejak usia 10 tahun. Pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Wah, ini seusia kalian anak-anak ya. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun mengembalakan kambing tetangga. Istimewa ini ya. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar tetap sekolah. 7 pekerjaan anak-anak ya, bayangkan. Pak Yoga sekolah SMA dulu ini tidak bekerja ya, dibiayai orang tua ya, kalah ini Pak Yoga ini anak. Tetapi meskipun demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB ya, ITB Institut Teknologi Bandung. Yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Nah, kira-kira Mas Wahyu ini ada waktu bermain apa tidak anak-anak ya? Beda sekali ya dengan kehidupan kita anak-anak ya. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Tuhan ya, diberikan cukupan untuk sekolah ya, untuk beli makanan ya. Dan insya Allah orang tua kalian masih mampu membelikan apa yang kalian mau ya. Beda sekali dengan hidupnya Mas Wahyu ini, harus kerja dulu hanya untuk membayar sekolah anak-anaknya, untuk makan dan sekolah. Nah, kalian kan tidak perlu kerja, tinggal sekolah saja ya, tapi kenyataannya kalian tidur ya. Harus semangat ya anak-anak. Oke, lanjut ya. Nah, kita jawab ya. Ini apa cita-cita Mas Wahyudin tadi? Nah, Mas Wahyu ya bisa terus melanjutkan sekolah. Cita-citanya cuma ingin terus melanjutkan sekolah dulu anak-anak ya. Bagaimana caranya? Dia harus sekolah dulu. Nah,
tapi tidak punya uang. Nah, cari uangnya bagaimana nih? Memulung ya, memulung, mencari plastik bekas dan kardus bekas. Nah, halangan yang dihadapi ya, satu, keterbatasan ekonomi keluarga ya, nggak ada uang ya. Dua, orang tuanya buruh tani ya. Tiga, hidup dengan 7 saudaranya, kemudian tidak punya uang untuk sekolah. Nah, sikap yang dimiliki oleh Mas Wahyudin, pekerja keras, pantang menyerah, bertekad kuat, berusaha keras dan sungguh-sungguh, serta selalu belajar dengan tekun. Nah, saya yakin anak-anak kelas 4 ya, anak-anak kelas 4 pasti kalian punya sifat ini ya anak-anak ya, harus punya. Kemudian usaha yang dilakukan, satu, untuk mendapatkan biaya sekolah, satu, memulung ya, mengembalakan kambing, dan menjual gorengan. Nah, ada di sini anak kelas 4 yang bekerja sambil sekolah ya, saya harapkan tidak ada ya, supaya kalian bisa fokus belajar dulu. Seperti itu anak-anak. Lanjut. Nah, apa saja prestasi yang telah diraih Wahyudin karena usaha dan kerja kerasnya? Nah, dapat bersekolah, mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB ya. Jadi yang pertama adalah dapat sekolah. Nah, karena sekolahnya Mas Wahyudin tadi berprestasi ya, sering juara, akhirnya dia dapat beasiswa. Nah, beasiswa ini anak-anak ya, selain untuk orang yang tidak mampu, juga diberikan untuk orang yang berprestasi. Makanya kalian kalau berprestasi nanti sekolahnya bisa gratis, bahkan kalian bisa mendapat uang saku dari pemerintah karena beasiswa ini. Tapi syaratnya untuk yang berprestasi saja. Kalau biasa-biasa ya tidak dapat anak-anak ya, karena sudah banyak yang biasa, yang luar biasa nggak ada. Lanjut ya, apa kesimpulanmu terhadap usaha Wahyudin untuk meraih cita-citanya? Nah, tekad yang kuat dan usaha yang keras akan membuahkan hasil yang diinginkan dalam menggapai cita-cita. Jadi bukan hanya cita-cita saya, tapi semua itu kalian harus mengerjakan dengan tekad yang keras. Ya, harus semangat, harus tekun. Ya, dan jangan lupa berdoa juga, minta ke Allah, minta ke Tuhan ya. Semoga apa yang kalian inginkan itu dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah ya. Tetap usaha dan doa itu harus seimbang ya. Banyak usaha yang dilakukan untuk memamerkan barang bekas atau tidak terpakai di lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas pakai yang berasal dari rumah untuk membuat karya seni rupa. Nah, ini kalian pasti pernah melakukan ini ya, ngambil barang-barang bekas ya, dari botol, mungkin kertas ya, dan lain sebagainya. Membuat karya seni rupa dengan menggunakan barang bekas adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Kali ini kamu akan membuat karya kolase. Nah, ketemu lagi sama kolase. Di semester 1 kalian sudah pernah membuat kolase ya, dan belajar kolase dengan menggunakan bahan kertas koran bekas. Tahukah kamu tentang kolase? Kolase adalah teknik membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel. Bahan yang digunakan terdiri atas berbagai bahan seperti kertas, kain, kaca, logam, kayu, dan lain yang ditempelkan pada permukaan gambarnya. Sebelum kalian menempelkan bahan-bahan ini tadi, kalian harus membuat apa dulu di kertasnya? Membuat sketsa. Nah, membuat sketsanya harus sesuai dengan pola atau tema yang sudah ditentukan. Contohnya seperti ini. Ya, ini. Nah, ini polanya adalah gajah ya. Gajah. Yang ini bunga ya. Harus membuat polanya dulu, sketsanya dulu. Nah, ini juga ya, ada kupu-kupu, butterfly ya, ya. Semuanya adalah tekniknya menempel bahan bekas ya. Lanjut. Nah, cara membuat kolase ya.
Untuk bahan-bahannya ya, satu selembar kertas, bisa kertas karton atau kertas gambar ya yang kalian punya. Yang kedua adalah yang pasti lem ya untuk merekatkan, gunting, koran bekas atau bahan yang lainnya, mungkin kain, daun kering ya atau yang lain sebagainya. Kemudian gambarnya ya. Nah, langkah-langkah untuk membuat kolase yang pertama adalah menyiapkan gambar pola pada selembar kertas. Nah, ini buat pola dulu. Kalau mau polanya tentang hewan ya mungkin gajah, yang buat gambar gajah dulu. Nah, kemudian buatlah potongan-potongan bahan ya, dipotong dulu bahannya. Mungkin kalau dari kertas bekas atau dari daun bekas kering ya, kalian harus potong dulu ya, kecil-kecil, potong kecil-kecil. Setelah itu tempelkan potongan tersebut ke permukaan gambar yang telah disediakan. Nah, setelah dipotong dan ditempel ya, diamkan sebentar, kemudian kasih pernak-pernik di samping-sampingnya agar lebih bagus. Mungkin diwarnai ya, boleh sampingnya biar tidak putih ya. Halaman 123 ya, dibaca lagi nanti anak-anak ya. Oke, mantap. Nah, lanjut ya. Tahukah kamu bahwa sampah telah menjadi masalah lingkungan yang semakin sulit diatasi? Nah, memang sampah ini banyak masalah anak-anak ya. Apalagi membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di sungai ya, bisa mengakibatkan banjir ya. Selain itu, sampahnya akan keruh, kotor ya. Kasihan ikan-ikan yang hidup berdampingan dengan sampah. Nah, kalian mau hidup dengan sampah? Nah, tidak mau. Ikan pun sama, tidak mau. Sayangnya ikan tidak bisa ngomong sama kalian. Sampah plastik telah menutupi beberapa samudra dan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius. Banyak hewan laut mati karena memakan sampah plastik. Kamu mau makan plastik? Tidak mau ya. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat kini adalah dengan menggalakkan gerakan daur ulang sampah plastik. Tujuan mendaur ulang sampah plastik untuk memperpanjang usia pemakaian barang sehingga tidak perlu membeli untuk sementara waktu. Dengan demikian, jumlah sampah dapat dikurangi jumlahnya. Dengan melakukan penghematan penggunaan barang dari alam, kita telah melakukan usaha pelestarian makhluk hidup di sekitar kita. Nah, bagaimana cara mengurangi sampah plastik? Ya, kalau kalian ke supermarket, ke swalayan, ya, usahakan kalian membawa kantong sendiri. Jadi, ya Pak Yoga kasih contoh. Ya, kalau kalian ke Indomaret, ke Alfamart, ya, ke Matos, ya, usahakan kalian membawa kantong sendiri. Ya. Jadi, ketika kalian membeli barang, tidak perlu meminta plastik lagi ya, tidak perlu meminta tempat lagi. Biar apa? Biar kita menghemat ya, dimulai dari sekarang, dari sejak dini nih anak-anaknya. Atau kalau kalian hanya membeli satu barang saja ya, katakanlah beli susu ya, beli makanan, beli es krim ya, nggak usah. Kalau ditawari pakai kantong, kalian tolak ya. Kalau memang mau beli banyak ya, kalian harus membawa dari rumah ya, biasakan bawa kantong dari rumah, bawa tas dari rumah ya. Jadi barang belanjaan kalian nanti dimasukkan ke dalam tas, jadi tidak perlu tokonya tidak perlu mengeluarkan plastik lagi, sehingga sampah plastik nanti akan berkurang. Nah, selain itu kurangi botol minuman ya, plastik botol minuman seperti Aqua ya, Cleo, Le Mineral dan lainnya ya. Kalau ingin ingin minum ya, katakanlah kalian mau futsal ya, mau sekolah, mau bepergian ya, kurangi membeli air mineral yang dalam kemasan plastik, bawa dari rumah ya, menggunakan botol Tupperware ya atau tumbler ya, supaya bisa digunakan berkali-kali. Tapi kalau botol seperti Aqua dan lain sebagainya itu anak-anak ya, itu hanya bagusnya hanya dipakai satu kali
pemakaian saja. Selebihnya sedikit berbahaya ya. Jadi seperti itu untuk menghemat sampah plastik ya, kurangi. Lanjut. Nah, keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Dampak buruk yang diakibatkan kepunahan makhluk hidup telah merugikan bagi manusia itu sendiri. Di Indonesia, banyak jenis hewan dan tumbuhan asli Indonesia berada di ambang kepunahan, bahkan beberapa sudah punah ya. Jadi ini benar ya anak-anak ya, banyak hewan-hewan atau tumbuhan yang sudah punah ya. Mungkin kalian bisa cari informasi di sumber yang lain ya, atau di YouTube, hewan-hewan apa saja yang sudah punah ya, atau yang akan segera punah ya. Yang Pak Yoga tahu ini seperti elang Jawa ya, dulu ketika Pak Yoga kecil masih banyak ya burung elang berterbangan di awan ya, di angkasa ya, di langit-langit, tapi sekarang sudah jarang terlihat ya. Selain itu apa lagi ya, bangau ada, dulu sering banyak ya gerombolan burung-burung ya ketika Pak Yoga main sepak bola, tapi sekarang sudah jarang ya, bahkan tidak ada ya, ya itu sudah bukan rahasia lagi anak-anak ya, entah punah atau mereka bermigrasi ya, itu karena ulah manusia ya, ulah kita. Jadi kita harus menyayangi alam juga anak-anak ya, jangan mementingkan kepentingan diri kita sendiri ya. Nah, pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui cara-cara diantara berikut. Nah, untuk upaya pelestarian tumbuhan, yang pertama adalah kebun koleksi, biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul, contoh kebun kelapa di Bune-Bune, kebun mangga di Pasuruan. Nah, ini Pak Yoga tahu karena setiap mudik Pak Yoga lewat ini, namanya kebun mangga Fringga ya. Kemudian kebun plasma nutfa ya, merupakan perkembangan kebun koleksi. Contoh kebun plasma nutfa itu di Cipinong ya, di LIPI dengan buah-buahan inti seperti talas dan suk ya. Kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor, terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Nah, ini sangat terkenal di sini. Ada bunga yang sangat langka ya, namanya bunga Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai ya. Nanti cari di internet ya wajahnya seperti apa. Apa namanya? Namanya wajahnya bunga bangkai itu tadi anak-anak ya. Oke, yang kedua, untuk pelestarian hewan ya. Yang pertama, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut ya. Kalau untuk individu sendiri, Pak Yoga tidak sarankan kalian memelihara hewan langka ya. Tidak boleh. Hewan langka apa saja, banyak anak-anak ya, orangutan ya, kemudian elang ya, cendrawasih, burung jalak ya, dan lain sebagainya. Nah, jangan memelihara sendiri ya, karena hewan tersebut termasuk hewan langka ya, harus dilindungi. Kalian serahkan saja ke pihak yang berwajib. Kemudian mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya ya. Kalau ini boleh, tapi kalau saya usahakan ya kalian juga kasihkan ke pihak berwajib saja ya, supaya lebih aman lagi. Memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Nah, yang lebih cocok itu mana? Ya di alamnya ya anak-anak ya. Membuat undang-undang perburuan, menindak tegas pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang buka halaman 130 ya. Di sini ada gambar berapa nih? 1 2 3 4 5. Ada 5. Ya, ada 5 gambar di sini. Nah, dari 5 gambar ini adalah tempat ibadah dari beberapa agama ya. Yang pertama adalah masjid, ini gereja.
Ini pura ya, ini vihara. Nah, ini kelenteng ya anak ya. Perhatikan gambar-gambar tempat ibadah umat beragama di Indonesia di atas dengan seksama. Dapatkah kamu menjelaskan gambar-gambar di atas? Apakah tempat-tempat ibadah itu ada di daerahmu? Ada ya, masjid di sini banyak ya, gereja ya banyak ya. Pura ini banyak di mana? Di Malang Selatan ini banyak anak-anak ya. Sama di Lesan Puro ada pura. Nah, kayak ini Pak Yoga kurang tahu nih kalau biara di Kota Malang di mana ya. Mungkin kalian tahu ya. Nanti Pak kasih tahu ke Pak Yoga ya di mana letaknya vihara. Nah, kalau kelenteng jelas ini ya di dekat pasar besar sana ya. Ada kelenteng ya di timur jalan kalau tidak salah ya. Kalau ini Pak Yoga belum pernah lihat ya anak-anak. Oke, lanjut. Masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama dari tiap agama memerlukan tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan rohani mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khasnya seperti itu tadi ya, tempat ibadahnya ada masjid, pura, gereja, vihara, dan kelenteng. Nah, ini ada 6 agama yang diakui di Indonesia ya. Yang pertama adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu ya. Kalau agama Islam tadi tempat ibadahnya di masjid ya, Kristen, Katolik di gereja, kemudian Buddha di wihara, Hindu di pura, Konghucu di kelenteng. Nah, setiap agama ini mempunyai kegiatan keagamaan sendiri-sendiri ya, atau kegiatan yang besar ya. Yang pertama untuk Islam itu apa? Idul Fitri, Idul Adha ya, atau hari raya kurban. Kemudian apa? Maulid Nabi ya, dan sebagainya. Kalau untuk Kristen Katolik ya ada Natal ya, ada misa Natal ya, kenaikan Isa Al-Masih ya. Untuk Buddha hari raya Kuningan ya. Untuk Hindu hari raya Nyepi. Kemudian untuk Konghucu hari raya apa? Imlek itu untuk tahun baru ya, tahun baru Cina ya. Nah, kapan kita merayakan? Hari Jumat besok ya, ada Imlek ya. Seperti itu anak-anak ya. Mungkin kalian bisa pelajari lagi ya untuk keagamaan ini. Nah, di Indonesia anak-anak ya, setiap agama ini dari kenamaan agama ini ya, nah, kita memiliki tingkat toleransi yang tinggi anak-anak ya. Apa kemarin toleransi? Nah, toleransi itu saling menghargai, saling menghormati ya. Tidak ada perbedaan sedikit pun, tidak membeda-bedakan ya. Buktinya ya, negara kita menjadi negara yang kuat, satu kesatuan, yaitu NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun banyak perbedaan yang ada di negara kita, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Seperti itu ya anak-anak. Jadi meskipun dengan adanya perbedaan bukan menjadi masalah, tapi karena perbedaan itu membuat kita menjadi kuat ya, menambah wawasan ya, menambah pengetahuan, dan mempererat tali persaudaraan satu sama lain ya, seperti itu. Nah anak-anak, jadi seperti itu untuk materi tema 6 subtema 3 di part yang pertama atau bagian yang pertama ya. Nanti kalian lanjutkan ke part yang kedua ya di video berikutnya. Ditunggu saja ya untuk video part keduanya, langsung kalian perhatikan ya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, sehat selalu ya, patuhi protokol yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.